Hai sahabat fisika, apa kabar kalian semua? Tentu saja kalian semua kabarnya baik-baik saja. Oke, ketemu lagi dengan aku Ardi Dwi Saputra pada pembelajaran fisika SMA. Oke teman-teman, pada hari ini kita akan belajar tentang penerapan hukum Newton pada pesawat sederhana katrol. Oke, agar kalian paham penerapan hukum Newton pada pesawat sederhana katrol, silahkan simak video ini. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan penerapan hukum Newton pada sistem katrol. Nah, kita lihat di sini ada 3 sistem katrol. Yang pertama ada benda yang dihubungkan dengan katrol tetap. Yang kedua ada 2 benda yang dihubungkan dengan katrol tetap, tapi benda yang satunya berada di atas permukaan. Terus yang ketiga, sistem katrol yang ketiga ada benda yang dihubungkan dengan katrol tetap, benda satu berada di permukaan, dan benda 2 terhubung dengan katrol bebas. Oke, teman-teman jika mendapatkan soal seperti ini, biasanya soal seperti ini kita disuruh menentukan percepatan pada sistem atau A. Oke, jika teman-teman mendapatkan soal seperti ini, maka langkah penyelesaiannya adalah langkah penyelesaian. Yang pertama, silakan gambar semua gaya yang bekerja pada benda. Oke, kita harus menggambarkan semua gaya yang bekerja pada benda. Kita lihat di sistem katrol yang pertama. Nah, benda ini memiliki massa, maka dia memiliki gaya berat. Dia juga memiliki gaya tali karena dia dihubungkan dengan sebuah tali. Di sini ada gaya berat W1, di sini ada T. Di sini ada T, di sini ada gaya berat benda W2. Oke, sekarang kita lihat di sistem katrol yang kedua. Kita uraikan gaya yang bekerja. Di sini ada W1 atau gaya berat benda 1. Nah, benda ini berada di atas permukaan, maka dia memiliki gaya normal. Ya. Di sini memiliki gaya tali. Di sini memiliki gaya tali. Dan dia memiliki gaya berat benda 2. Oke, di sistem katrol ketiga kita uraikan semua gaya yang bekerja pada benda. Di benda 1 dia memiliki gaya berat W1, dia memiliki gaya normal N, memiliki gaya tali sini dan gaya tali di sini 3. Oke, dia juga memiliki gaya berat benda 2. Oke, setelah kita lakukan langkah yang pertama, langkah yang kedua adalah membentuk persamaan. Bisa sigma F sama dengan 0 ataupun sigma F sama dengan M dikali A. Nah, setelah kita membentuk persamaan, kita bisa mengeliminasi atau mensubstitusikan persamaan agar mendapatkan
menggambarkan percepatan atau gaya tali T. Oke teman-teman, agar kita lebih cepat untuk memahami tentang sistem katrol, kita langsung masuk ke contoh persoalan saja. Yang pertama ada, jika M2 sama dengan 4 kg dan M1 sama dengan 2 kg, tentukan percepatan pada sistem. Oke, kita lakukan langkah-langkah yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, kita harus menggambarkan semua gaya yang bekerja pada sistem katrol ini. Di M1 ada gaya berat 1. Terus ini ada gaya tali. Di sini juga ada gaya tali. Di benda 2 ada gaya berat 2. Oke, setelah kita menggambarkan gaya yang bekerja pada sistem, kita bentuk persamaan. Kita lihat dulu di benda M1. Nah, kita bentuk persamaan. Sigma F1 sama dengan M1 dikali A1. Kenapa kita menggunakan M dikali A? Karena massa benda 2 lebih besar daripada massa benda 1, yaitu massa benda 2-nya 4 kg, massa benda 1-nya 2 kg. Maka arah gerak benda ini akan bergerak ke atas. Arah gerak benda 2 akan bergerak ke bawah. Arah gerak. Oke, kita lanjut bentuk persamaan. Sigma F dilihat dari benda 1. T-nya searah dengan gerak benda. Nah, kita menentukan positif dan negatifnya gaya yang bekerja pada benda itu sesuai dengan arah gerak benda. Jika searah, maka dia akan positif. Jika berlawanan arah, dia akan negatif. Jadi T-nya positif. T min W1 sama dengan M1 dikali A1. Terus T sama dengan U-nya dikali M1 dikali G sama dengan M1 dikali A1. T min M1 kali G sama dengan M1 kali A. Oke, sekarang kita bentuk persamaan di benda 2. M2. Sigma F2 sama dengan M2 dikali A2. Jadi kita masukkan sigma F-nya, ada W2 yang searah dengan gerak benda, jadi W2 min T sama dengan M2 kali A2. M2 dikali G min T sama dengan M2 dikali A2. Nah, kita lihat gambar ini. Jika M1 ke atas, maka M2 akan ke bawah. Nah, di sini percepatannya sama. Jadi A pada benda 1 sama dengan A pada benda 2. Nah, pada sistem seperti ini, maka percepatan benda 1 sama dengan percepatan benda 2. Oke, jadi kita A-nya bisa kita samakan ya menjadi A. A1 ini menjadi A, A2 menjadi A. Jadi persamaan menjadi T min M1 kali G sama dengan M dikali A, M1 kali A. Terus M2 dikali G min T sama dengan M2 dikali A. Nah, sekarang kita eliminasi T-nya. Maka kita jumlahkan. M2G min M1G sama dengan M1 dikali A tambah M2 dikali A. Oke, di sini M2 kali G min
M1 kali G sama dengan M1 sama M2 nya kita jadikan begini. M2 A nya dikeluarkan dikali A, maka kita mendapatkan persamaan A sama dengan M2 dikali G min M1 dikali G per M1 plus M2. Jadi A sama dengan G M2 min M1 dibagi M1 per plus M2. Maka kita masukkan M2 nya berapa? 4. Ada G dulu, G nya 10 dikali 4 min 2 dibagi 4 plus 2 sama dengan 20 per 6 meter per second kuadrat atau 3,33 meter per second kuadrat. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya tentang penerapan hukum Newton pada pesawat sederhana katrol. Semoga memberi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.